kabar hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pagi hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi yang baru dari pertemuan yang sebelumnya. Untuk pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas dan mengetahui tentang teks deskripsi dan juga strukturnya. Di sini ada yang masih ingat tentang pembahasan minggu kemarin tentang teks deskripsi dan juga strukturnya? Baik, bagus ya, masih ingat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Maka dari itu, sekarang teman-teman untuk bisa menyimak materi ini dengan baik. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang teks prosedur, Ibu akan menyajikan terlebih dahulu contoh teks yang harus kalian semua baca secara seksama. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah tadi kalian semua membaca teks yang telah Ibu sediakan, ada yang ingin berpendapat apa itu teks prosedur? Nah, betul ya, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan adanya teks prosedur, kita dapat melakukan sesuatu itu secara sistematis dan tentunya tujuannya akan tercapai dengan baik dan juga benar. Dalam membuat sebuah teks, tentunya kita juga harus mengetahui struktur apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Begitupun dengan teks prosedur. Dalam teks prosedur juga terdapat struktur yang terkandung dalam teksnya. Nah, ada 4 struktur yang terdapat teks prosedur. Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama. Untuk struktur yang pertama dalam teks prosedur itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan struktur teks prosedur biasanya berisi tentang tujuan, isi dari teks prosedur tersebut, ataupun berisi tentang pengenalan awal terhadap sesuatu yang akan dibuat atau yang akan dilakukan dalam teks prosedur tersebut. Misalnya, kita akan membuat teks prosedur tentang nasi goreng. Nah, pendahuluan yang harus kita tulis dalam struktur teks prosedur tersebut biasanya berisi tentang pengenalan awal tentang nasi goreng itu apa, ataupun tujuan dibuatnya nasi goreng itu untuk apa. Nah, yang struktur yang kedua itu ada alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan ini sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak ada. Mengapa demikian? Karena setiap struktur teks prosedur itu tidak semuanya harus ada alat dan bahan. Misalnya, kalau kita menulis teks prosedur sederhana tentang cara menggunakan mesin cuci, tentunya kita tidak memerlukan alat dan bahan. Namun beda lagi apabila kita akan membuat nasi goreng atau kita akan membuat es teh misalnya, itu pasti akan memerlukan alat dan bahan. Nah, kemudian struktur yang ketiga itu ada langkah-langkah. Nah, kalau untuk langkah-langkah tentunya ini adalah struktur yang terpenting yang harus ada pada teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan sesuatu pada teks prosedur tersebut. Nah, dengan adanya langkah-langkah, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dan setelah itu apa yang harus kita lakukan. Nah, struktur yang terakhir adalah penutup. Sama halnya dengan alat dan bahan, struktur penutup pada teks prosedur juga bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak ada. Biasanya penutup ini ada di bagian akhir dalam teks prosedur yang berisi tentang simpulan akhir atau penegasan ulang terkait produk yang dibuat dalam teks prosedur tersebut. Nah, setelah tadi kalian menyimak tentang teks prosedur dari segi pengertian dan strukturnya, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang teks prosedur dan struktur dari teks prosedur. Maka dari itu, Ibu akan melakukan tahapan selanjutnya, yaitu kita akan mengadakan diskusi seperti biasanya, yaitu diskusi kelompok. Namun kali ini dengan metode yang berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya.
tes yang akan Ibu laksanakan hari ini untuk melihat sejauh mana kalian memahami tes prosedur ini, yaitu dengan diskusi kelompok berbasis turnamen. Nah, sebelumnya mari kita membagi kelompok terlebih dahulu menjadi 4 kelompok. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu aturan permainannya. Nah, kalian bisa lihat di setiap kelompok kalian itu di depannya ada meja yang berisi lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan secara bergiliran. Nah, di sini ada 5 soal yang telah Ibu sediakan. Nah, dari kalian per kelompoknya silahkan untuk maju ke depan per orang untuk menyelesaikan setiap soal yang ada pada LKPD ini. Dan tentunya orang pertama wajib mengisi nama kelompoknya dan juga nama anggota kelompoknya. Nah, setelah itu silahkan untuk memilih salah satu soal yang ada pada LKPD tersebut. Nah, setelah selesai mengerjakan soal, silahkan untuk kembali ke kelompoknya masing-masing dan berganti dengan rekan kelompoknya. Namun apabila kalian saat mengerjakan soal yang ada di sini itu terdapat kesulitan, misalnya kalian sedang mengerjakan nomor 2 yang berisi pertanyaannya itu apa saja struktur dalam teks prosedur. Misalnya kalian hanya ingat 2 struktur, pendahuluan dan alat dan bahan saja, dan lupa untuk struktur ketiga dan keempat. Kalian boleh kembali ke kelompoknya masing-masing, tetapi bukan untuk bertukar dengan rekan yang lain, tetapi untuk menanyakan jawabannya kepada teman sekelompok. Nah, setelah dapat jawabannya, silakan untuk kembali ke meja LKPD dan mengisi jawaban sesuai yang telah kalian dapatkan. Untuk mengisi jawaban dari soal-soal yang ada di LKPD, silakan untuk diisi di bagian paling belakang yang terdapat lembar jawaban. Kelompok yang pertama selesai menyelesaikan semua soal yang ada di sini, silakan untuk angkat lembar soalnya dan mengatakan Ibu saya telah selesai. Dan itu adalah kelompok yang menang dan akan melaksanakan presentasi ke depan. Ibu akan hitung 1 sampai 3 dan pada hitungan ketiga kalian bisa mulai untuk mengerjakan soalnya. 1, 2, 3. Oke, baik, selamat untuk kelompok ketiga yang telah pertama kali menyelesaikan soal yang ada di lembar LKPD. Tepuk tangan semuanya. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari lembar kerja yang telah kalian kerjakan. Nah, untuk soal yang pertama, apakah dari rekan-rekan kelompok yang lain ada yang ingin menyanggah atau jawabannya berbeda? Jika tidak ada, mari kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, jawabannya sudah betul semua ya, berarti kalian telah memahami dan menyimak dengan baik penjelasan Ibu terkait struktur teks prosedur dan juga pengertian dari teks prosedur. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan untuk kembali ke mejanya masing-masing. Nah, dari hasil pembelajaran tadi, adakah yang ingin menyimpulkan terkait pembahasan kita pada hari ini? Nah, betul ya, tadi terima kasih yang sudah mau mengungkapkan pendapatnya tentang keseluruhan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan ulas kembali bahwa teks prosedur ini merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu, dan strukturnya terdiri dari 4, yaitu ada pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup, yang mana alat dan bahan juga penutup itu sifatnya opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, pada tahapan selanjutnya, Ibu akan mengetes kembali kemampuan kalian terkait teks prosedur dan juga strukturnya. Nah, namun berbeda kali ini, Ibu akan mengetes kemampuan kalian secara individu. Maka dari itu, silahkan untuk membuka gawainya masing-masing. Ibu telah mengirimkan link yang berisi soal-soal untuk kalian kerjakan. Silahkan untuk dikerjakan secara individu tanpa bertanya pada rekan di sampingnya. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, adakah dari kalian semua yang ingin berpendapat tentang bagaimana masuk pembelajaran hari ini, kesan-kesannya, dan juga bagaimana pematerian hari ini? Apakah kalian dapat memahaminya dengan baik ataupun ada kesulitan? Nah, terima kasih ya yang sudah mengungkapkan pendapatnya terkait pembelajaran hari ini. Nah, di awal juga kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama, dan di akhir juga kita akan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi aktif, yang sudah mau berpendapat dan juga mau menyimak materi hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
membahas terkait kaidah kebahasaan teks prosedur. Jangan lupa untuk baca-baca terlebih dahulu di rumah. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.